Kota Medan, Bobi Nasution telah menabuh genderang untuk memulai langkahnya menuju ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 nanti. Bobi mendaftar maju di Pilgub Sumatera Utara melalui Partai Gerindra meskipun sebelumnya sudah mendapat surat tugas untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar. Apakah langkah ini akan jadi karpet merah memuluskan peluang menantu Presiden Jokowi ini untuk melenggang di pemilihan Gubernur Sumatera Utara? Kita bahas sore hari ini bersama dengan analis politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Indra Fauzan. Halo, Bung Indra, apa kabar? Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Selamat sore Mbak, sama-sama. Oke, Bung Indra, bukan Partai Golkar yang sebelumnya sudah memberikan surat tugas kepada seorang Bobi Nasution, tapi Partai Gerindra yang menjadi tempat berlabuh seorang Bobi Nasution. Apa yang bisa Anda baca? Ya, kalau kita lihat ya dinamikanya mungkin di Partai Golkar akan lebih banyak dinamika ya. Karena apabila Bobi masuk ke Golkar, ya tidak akan mungkin ada dua matahari juga di Golkar Sumut ya. Karena kan di situ ada Pak Musara Jeksa yang beliau adalah ketua Golkar Sumatera Utara. Nah, apabila Bobi masuk ke situ tentunya akan ada eh, dua matahari lah intinya begitu, sehingga akan membuat terjadinya ketidakharmonisan di dalam kubu Golkar sendiri. Tapi apabila misalnya Bobi masuk kepada Gerindra, tentunya ini akan lebih soft ya, karena di situ kita akan melihat pertama Bobi tidak berpartai pada saat kemarin ini karena dia lepas dari PDIP. Kemudian dia tentunya mencari naungan juga ya untuk memuluskan langkah-langkah politiknya di Pilgub nanti. Dan tentunya Gerindra adalah salah satu yang dekat ya secara pergerakan, karena waktu Pilwako di 2020 kan wakilnya juga dari Gerindra, dan komunikasi intens ini saya rasa cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik Gerindra maupun Bobi Nasution, karena Gerindra kan saat ini berbeda dengan Golkar ya. Golkar sudah punya Musara Jeksa yang akan juga maju, dan Gerindra saat ini ya tentu lebih mementingkan orang yang punya peluang untuk menang besar, dan Bobi juga tidak berpartai saat ini. Saya rasa mereka saling menguntungkan. Oke, menghindari adanya matahari kembar di Partai Golkar begitu ya, dan ini juga jadi lebih soft landing begitu untuk seorang Bobi Nasution. Betul, karena memang kalau di Golkar itu kan gini, Pak Musa Rajeksa kan untuk duduk di Partai Golkar 2020 kemarin kan tidak penuh dengan dinamika juga di internal Golkar ya. Kemudian dia juga punya prestasi untuk memenangkan Golkar saat ini dengan memenangkan kontestasi pileg di Sumatera Utara. Tentu itu prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dan apabila Bobi Nasution masuk menjadi kader Golkar, tentunya kan ini menjadi sebuah hal yang agak akan menjadi konflik di situ. Saya bilang tadi akan ada dua matahari, Bobi Nasution satu dan Musara Jeksa satu. Dan tentunya ini menjadi konflik internal dalam tubuh Golkar, sehingga saya rasa mesin-mesin politiknya juga tidak akan bekerja secara maksimal. Kecuali memang Golkar hanya akan mengusung Bobi Nasution, tidak menarik Bobi Nasution sebagai kader mereka. Berbeda dengan Gerindra ya kan, mereka memberikan tawaran. Dan yang paling penting kan saat ini secara psikologis Gerindra merupakan partainya Prabowo Subianto ya, presiden kita berikutnya. Tentunya ada semacam kekuatan psikologis lah, bahwa partai ini partainya partai pemenang begitu ya, partai pemenang pemilu ya. Ya. Oke. Kalau gitu kita bahas nih soal peluang ya, Bang Indra. Peluang Gerindra Golkar berkoalisi untuk menduetkan Bobi dan Ijek seberapa besar? Apakah kemudian seorang wakil gubernur mau kembali maju sebagai wakil gubernur, mengingat juga suara partai Golkar juga cukup tinggi ya di Pileg 2024? Kalau saya pribadi ya melihatnya kecil peluang untuk diduetkan ya. Pertama karena Musara Jeksa juga sebagai ketua Golkar Sumatera Utara dengan berbagai macam prestasi beliau saat ini, yang beliau tentunya portofolio itu menjadi posisi tawar yang bagus ya. Kemudian beliau juga memenangkan kontestasi di pileg yang lalu, beliau meraih 1 kursi, dan tentunya ini menjadi catatan bagi internal Partai Golkar. Nah saat ini kan beliau masih bersikukuh nih maju sebagai di Pilgubsu, dan tentunya
ketika beliau maju dengan kapasitas beliau sebagai seorang ketua Golkar, ada Bobi Nasution, saya kayaknya berat ya kalau saya melihat mereka akan berpasangan. Apalagi di periode sebelumnya juga beliau sebagai wakil gubernur kan dari Pak Edi Rahmayadi. Jadi apabila kita secara hitung-hitungan politik ini sebenarnya kalau dia memberikan dukungan kepada Bobi Nasution itu baik, tapi kalau untuk menjadi wakil gubernur lagi sepertinya agak berat ya, ada semacam keegoisan politik lah di antara antara Musa Rajeksa dengan Bobi Nasution. Saya rasa seperti itu ya, karena kan Partai Golkar ini mereka punya sebagai partai mereka berhak mengusung suara sendiri loh. Jadi tidak mesti berkoalisi dengan partai lain. Oke, Jadi hitung-hitungannya kecil lah. peluangnya kecil ya, dan Iya. nggak mau ngalah lagi nih untuk maju jadi posisi wakil gubernur ya. Ya, betul. Saya kayaknya berat lah ya, karena hitung-hitungannya pertama mereka memenangkan konsensus politik dan prestasi Musa Rajeksa ini kan cukup baik ya, kecuali dia mau memilih politik secara praktis. Saya rasa tidak juga seperti itu, maka lebih adem rasanya, tidak ada konflik apabila Musa Rajeksa tetap di posisi anggota DPR ya, dan Bobi akan maju sendiri, kecuali dia akan mau berhadapan dengan Bobi Nasution nantinya. Oke. Kita lihat, kemudian kita akan bergeser nih, kita ke peta persaingan di bursa pemilihan gubernur Sumatera Utara. Pesaing dari seorang Bobi Nasution, ada petahana Edi Rahmayadi yang kemudian juga sudah melamar ke 4 partai, koreksi kalau saya salah, termasuk juga PDI Perjuangan. Kemudian juga muncul nama mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama, kemudian digadang-gadang maju nanti untuk bertarung juga di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Analisa Anda bagaimana, Bung Indra? Ya, ini kan kekuatan-kekuatan politik yang harus diperhitungkan ya sebenarnya. Sementara ini saya rasa untuk pertama kita melihat dari Bobi Nasution ya. Bobi Nasution ini kan tadi udah kita bahas juga. Pertama juga beliau merupakan properti panas lah saat ini di bursa kandidat calon gubernur, apalagi ketika beliau masuk ke Gerindra. Sehingga kekuatan politik beliau itu pertama beliau wali kota, kemudian yang tidak bisa dihindari adalah beliau adalah menantu presiden. Ya, kemudian beliau masuk pula ke partai pemenang pemilu yang ada Prabowo Subiantonya di situ. Saya rasa marwah partai juga akan dipertaruhkan di sini, sehingga kekuatan-kekuatan itu juga akan bergerak ya, karena mesin partai pasti akan bergerak. Yang kedua ada Pak Edi Rahmayadi ya. Pertama beliau adalah gubernur petahana. Yang kedua tentunya kemarin sudah ada pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, walaupun secara PDIP tidak secara lugas mengatakan mereka akan mendukung Edi. Ada juga isu tentang Pak Basuki Cahaya, saya rasa itu menjadi dinamika. Tapi PDIP ini kan hitung-hitungannya mereka ingin melawan Bobi Nasution. Tentunya secara internal mereka harus punya kekuatan yang bisa mengimbangi Bobi Nasution. Jadi tidak emosional. Karena kalau kita lihat di beberapa pilkada gubernur Sumatera Utara, calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu mengalami kekalahan. Misalnya 2008 ada Bapak Tri Tamtomo, 2013 ada Pak Effendi Simbolon, 2000. Artinya faktor ketokohan ini tidak ada ya, kalau kala itu kan. Tapi kan kalau sekarang kan mungkin kondisinya berbeda ya. Karena seorang Bobi Nasution kemudian juga tadi seperti Anda katakan adalah wali kota Medan masih aktif. Kemudian juga diusung oleh Partai Gerindra, pemenang dari pemilu atau Pilpres 2024. Dan juga tidak bisa dimungkiri adalah menantu dari Presiden Joko Widodo. Jadi memang harus benar-benar ada tokoh yang kuat nanti. Bobi versus siapa begitu? Versus Edi Rahmayadi atau versus Ijek mungkin? Karena gini, karena PDIP ini kan ketika orang berpartai kan hitungannya ingin kekuasaan ya. Jadi kalau berpartai tidak mau kekuasaan kan tidak usah berpartai kan, kira-kira begitu. Makanya ketika hitungannya adalah kekuasaan, maka akan ada hitung-hitungan secara politis. Hitung-hitungan secara politis tentunya tidak bisa emosional. Ini kami dari kader kami sendiri nih. Kan itu sama saja bunuh diri kan, enggak. Nah, makanya perlu perhitungan. Perhitungannya apa? Saat ini yang lebih mungkin secara elektoral dan internal itu Pak Edi Rahmayadi mungkin lebih mencuat ya. Karena pertama beliau petahana, kemudian juga
mungkin secara politik juga beliau berseberangan dengan pemerintah saat ini karena di Pilpres yang lalu beliau mendukung kandidat yang lain kan, pasangan nomor 01, sehingga emosi emosional itu bersatu antara Pak Edi Rahmayadi dengan PDIP, apalagi Mhm. PDIP kan juga merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi saya rasa ini bersatu. Mhm. Nah, apabila ini Pak Edi Rahmayadi saya rasa juga punya kekuatan ya, basis massa yang cukup apa namanya, cukup kuat, dan Mhm. PDIP ya punya basis massa yang cukup kuat juga di Sumatera Utara, itu coba dimaksimalkan. Tapi sekali lagi yang mereka hadapi ini adalah dalam tanda kutip Bobi Nasution. Mhm. Pertama ya tentunya eh, wali kota saat ini yang menjabat, tentunya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia selesaikan. Yang kedua itu tadi kekuatan-kekuatan politik di belakang Bobi Nasution ini. Mhm, oke, oke. Jadi Anda bisa katakan, koreksi kalau saya salah, Bung Indra, lebih besar peluang antara pertarungan nanti Bobi versus Edi Rahmayadi dibanding Bobi versus Ahok, begitu? Ya gini, kalau secara emosionalnya PDIP itu bisa saja terjadi, Mhm. gitu ya. Karena kan PDIP tidak perlu berkoalisi untuk mengusung partai tertentu. Mhm. Tapi kan kita akan melihat dinamika di politik lokal ini ya, dinamika di dalam di Sumatera Utara. Tidak serta-merta mengusung seseorang itu kemudian langsung menang ya. Jarang ada teorinya yang mengatakan bahwa ketika rekam jejak seorang bagus, baik ketika memimpin, kemudian secara elektabilitas dia akan terpilih Mhm. kembali. Mhm. Banyak juga yang misalnya koruptor terpilih juga kan menjadi anggota dewan misalnya. Ketika dia Mhm. pernah menjadi koruptor, kemudian ikut dalam pileg anggota dewan. Atau Mhm. dia rekam jejaknya bagus nih sebagai kepala daerah, tapi tidak mungkin tidak serta merta langsung terpilih kembali di periode berikutnya. Begitu juga dengan Pak Ahok misalnya, dia kan punya track record yang kemudian bisa saja membuat dinamika pemilih di Sumatera Utara ini akan berbeda dengan dinamika pemilih Mhm. di DKI Jakarta yang lalu. Mhm. Sehingga saya rasa tidak hanya bisa mengandalkan PDIP semata, tapi banyak isu yang akan menaungi peta persaingan itu. Nah, apabila dihadapkan antara Bobi Nasution dengan Pak Ahok, saya rasa keterbelahan, isu-isu yang apa akan lebih lebih apa namanya akan lebih muncul berbanding Mhm. dengan seandainya Pak Bobi Nasution berhadapan dengan Pak Edi Rahmayadi. Saya rasa Mhm. perimbangannya akan lebih Oke. lebih lebih kuat ya. Mhm, oke. Mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk maju ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, kemudian juga resmi bergabung dengan Partai Gerindra, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution ini, bagaimana sebenarnya suaranya di level akar rumput? Apakah memang juga semuanya ini mendukung Bobi Nasution solid? Kita tentunya ini tidak bisa dikatakan solid atau tidak ya, tentu ada hitung-hitungannya, juga kita masih menunggu mungkin hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga survei, karena memang soliditas di bawah ini apabila kita melihat pada basis kita mungkin Pilpres yang lalu, maka bisa saja Bobi Nasution bisa mengambil suara-suara dari Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Sementara solidnya suara PDIP itu bisa lari kepada Pak Edi Rahmayadi. Tapi kan itu tidak serta-merta atau mungkin dari suara PDIP ketika Pak Ahok yang akan maju. Mhm. Tapi saya rasa itu akan berbeda ceritanya misalnya kalau hitungannya ada 2 kontestan atau 3 kontestan yang akan berhadapan. Bisa saja misalnya tiba-tiba Mhm. ini Bobi Nasution tadi kan kalau kita lihat bisa saja Bobi Nasution entah dikirim kemana gitu ya, entah ke pilkada gubernur misalnya, Mhm. DKI Jakarta misalnya ya, Jakarta misalnya. Maka tentunya peta politik juga akan berubah kan di Sumatera Utara, kan tidak tidak menutup kemungkinan apabila misalnya Gerindra ini atas perintah Pak Prabowo mengirim Bobi ke Jakarta misalnya, ikut bertarung di situ. Maka tentunya perhitungannya juga di Sumatera Utara kan tentu juga akan berbeda. Pak Ahok mungkin punya peluang, Edi Rahmayadi punya peluang, Musara Jeksa juga punya peluang. Saya rasa seperti itu. Jadi Oke. kekuatan-kekuatan ini akan berdinamika seiring perkembangan waktu, dan soal solid tidak solid kan kita tidak tahu ya. Harus ada pergerakan dulu. Saya rasa saat ini dengan masifnya suara di bawah, Bobi sudah punya modal ya karena Mhm. saat ini beliau menjabat.
Jadi punya modal, kemudian kerja beliau juga akan diukur. Kemudian tentunya mesin politik beliau saat ini mungkin sudah dipanaskan. Beberapa waktu lalu ya mungkin ada beberapa relawan-relawan yang sudah melakukan bunyi-bunyian awal, sehingga ini menunjukkan bahwa mesin politiknya sudah bekerja. Oke, kita tunggu nanti apakah dengan bergabung ke Partai Gerindra akan memuluskan langkah seorang Bobi Nasution untuk melaju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Indra Fauzan, analis politik dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih.